warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat belajar. Perkenalkan, saya Putri Melani yang akan membersamai kalian pada pembelajaran online di pertemuan hari ini. Pertama-tama, Ibu sampaikan selamat kepada kalian yang sudah berhasil naik ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya, di kelas yang baru ini, nanti semangat kalian juga harus baru. Saat kalian menonton video ini, Ibu harap kalian bisa memastikan kondisi kalian dalam kondisi yang siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tidak perlu berlama-lama, yuk mari kita simak pembelajaran hari ini. Pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kita dalam semester ganjil. Mari kita sepakati terlebih dahulu mengenai kontrak belajar mata pelajaran PPKN. Kontrak belajar yang pertama berkaitan dengan kompetensi dasar dan juga materi. Di semester ganjil nanti terdapat 2 kompetensi dasar yang harus kalian capai dan ada 3 bab pembahasan yang harus kalian kuasai. Bab yang pertama mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Bab kedua mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Bab ketiga mengenai memaknai peraturan perundang-undangan. Ketiga bab ini nantinya akan kita pelajari bersama-sama dan harapannya kalian bisa menguasai ketiga bab ini dan mencapai 2 kompetensi dasar yang sudah kita tetapkan. Kontrak belajar yang kedua yaitu berkaitan dengan penilaian. Penilaiannya ada 3 ya, ada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Penilaian sikap itu ada 2, sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual nanti mungkin bisa Ibu nilai dari bagaimana cara kalian mengucapkan salam saat memulai pembicaraan. Lalu sikap sosial bisa Ibu nilai dari bagaimana cara kalian bersosial, berteman dengan teman kalian, cara kalian bersopan santun dengan bapak ibu guru, dengan orang tua kalian, seperti itu juga. Penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Di penilaian pengetahuan nanti yang akan Ibu nilai itu dari tugas-tugas yang Ibu berikan ke kalian. Nanti sudah Ibu susun ya beberapa tugas di setiap babnya, nanti silakan kalian kerjakan. Penilaian pengetahuan yang kedua yaitu kuis. Kalau kuis nanti ini sifatnya fleksibel ya. Lalu yang ketiga ada ulangan harian. Nah, ulangan harian ini akan dilakukan setiap kalian menyelesaikan bab pembahasan. Untuk penilaian yang keempat yaitu penilaian tengah semester. Nah, untuk penilaian tengah semester nanti akan dilaksanakan sekitar bulan September. Nah, yang terakhir yaitu penilaian akhir semester akan dilaksanakan pada akhir bulan November sampai dengan awal bulan Desember. Penilaian yang ketiga yaitu keterampilan. Untuk penilaian keterampilan ini Ibu ambil dari nilai proyek, unjuk kinerja atau produk. Nanti pada setiap babnya akan Ibu berikan sebuah proyek untuk kalian, bisa proyek atau unjuk kinerja kalian membuat sebuah video, atau produk kalian membuat sebuah karya, seperti itu ya. Setelah kalian memahami kontrak belajar di semester ganjil, sekarang waktunya kita masuk ke materi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Tentunya anak-anakku semua sudah pernah ya belajar mengenai Pancasila di semester 1 kelas 7. Karena sudah cukup lama, Ibu akan membantu kalian untuk mengingatnya kembali. Istilah Pancasila itu dikenal pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu, para pendiri negara di tanggal 18 Agustus 1945 tepat
sidang PPKI yang pertama menyepakati dasar negara kita yaitu Pancasila. Nah, istilah Pancasila itu terdapat di dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan juga terdapat di dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila itu berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau sendi. Berarti Pancasila bisa diartikan sebagai batu sendi yang 5 atau juga bisa diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Jika menurut Muhammad Yamin, Pancasila ini merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan juga baik. Menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000, Pancasila memiliki fungsi. Apa sih fungsi Pancasila tersebut? Pancasila itu digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selain itu, Pancasila juga memiliki fungsi dan peranan yang lain. Fungsi dan peranan Pancasila yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan juga negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Fungsi yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Fungsi ini memiliki pengertian bahwasanya Pancasila berfungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Fungsi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang memiliki arti bahwasanya Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan juga bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Fungsi yang keempat yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur, memiliki arti bahwasanya Pancasila berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili semua rakyat. Jadi Pancasila ini merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Fungsi yang lain yaitu yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia memiliki pengertian bahwasanya Pancasila
berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan juga makmur. Fungsi yang keenam yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Arti dari fungsi Pancasila ini yaitu Pancasila berfungsi sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Fungsi yang terakhir yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan. Memiliki pengertian bahwasannya Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan juga tujuan dari pembangunan nasional. Berikut tadi adalah beberapa penjelasan tentang fungsi dan peranan Pancasila. Sekian pembahasan materi kita hari ini. Terima kasih. Tetap semangat anak-anakku